Alhamdulillahilladzi hadana ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ursila lisairil anam. Wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Para alim, para ulama, ustadz ustadzah, dai daiyah, mubaligh mubalighah, dan juga para hadirin jamaah, khususnya jamaah Majelis Ta'lim Darul Ulum yang ada di Arab Saudi, dan juga seluruh pengasuh Darul Ulum, dan seluruh jamaah, juga para pemirsa yang bisa mengikuti relay kami atau live streaming kami di Facebook dan relay kami di YouTube. Ya, mudah-mudahan senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala, barokah dunia dan akhirat kita. Seraya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat iman dan Islam serta segala nikmat kesehatan dan kebahagiaan. Mudah-mudahan kita semuanya tetap dalam lindungan Allah, bahagia fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salawat beserta salam kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas syariat-syariatnya, sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kita bisa bersama beliau masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah dan seluruh pemirsa, kita langsung lanjutkan di makalah yang ke berapa ya? Ke-11. Ke-11 ya. Kemarin ke-10, kalau mungkin 11 atau 12. Saya mulai dari 11. Wal maqalatul hadiyah asyar, ya. Makalah yang ke-11. An ba'dil hukama, dari salah satu atau sebagian dari para ulama ahli hikmah. Ya, para hukama, ulama ahli hikmah, ya. Ulama ahli hikmah ay al-auliya. Yang dimaksudkan hukama di sini adalah para wali, para kekasih Allah yang dengan ibadahnya, dengan takarrubnya kepada Allah, ya, menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah, dikasihi Allah, dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian hukama ini, jamaah sekalian, beliau menyampaikan la tahqirudz dzunubas shighar, ya, fa innaha tatasha'abu minadz dzunubul kibar. Ya. Jadi la tahqiru, janganlah kalian meremehkan, ya, adz-dzunuba, terhadap dosa-dosa, as-shighar, yang kecil, ya. Jangan pernah kita meremehkan dosa-dosa kecil. Mulai dari lisan kita, perbuatan kita, bahkan hati dan perasaan kita. Ya, meskipun hanya hanya 1-2 patah kata, ya, itu jangan sampai. Alah, dosa kecil aja loh. Nah, ini jangan sampai kita meremehkan itu. La tu'adduha sigharan. Jangan kita bilang bahwa itu adalah dosa kecil. Ya, dosa kecil aja, nyantai, woles gitu ya. Itu jangan sampai. Jadi karena ini adalah mengandung dosa, mengandung kemaksiatan yang tidak disukai Allah, dan juga
dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya itu. Kenapa tidak boleh meremehkan dosa kecil? Karena fa'innaha, karena dzunubus shighar, karena dosa-dosa kecil itu tata sya'abu minha, bisa menjadi berkembang minha dari dzunubus shighar itu adzunubal kibar, terhadap dosa-dosa besar. Bisa menutup kemungkinan ya dengan dosa-dosa kecil yang sering kita lakukan, ya maka bisa menjadi lama-lama menjadi dosa besar, ya gitu. Wa aidan ya rubbama yakunu ghadbullah fi tilkas sighar, dan juga ya bisa jadi yakunu ono apa ghadbullahi, apa itu murkani Allah Subhanahu wa taala fi tilkas sighar, ya ada di dalam dosa-dosa kecil itu. Bisa jadi kemungkinan ya Allah murka, Allah marah dari dosa kecil yang kita remehkan itu. Jadi dosa yang kita remehkan, dosa kecil yang kita remehkan, ternyata ya Allah murka terhadap dosa itu. Allah marah kepada dosa itu. Sehingga walaupun dosa kecil jangan sampai kita lakukan. Ya, ngerasani orang gitu ya. Itu ada yang mengatakan dosa kecil, walaupun ada ulama yang menyebutkan itu termasuk dosa besar, apalagi adu domba ya, terus apa itu ya, iri dengki, itu termasuk sifat-sifat yang ucapan maupun hati kita ya akan ternodai dengan dosa-dosa, meskipun dosa itu barangkali dosa kecil kalau memang yang kita lakukan hanya sedikit ya. Misalnya ini saya ngerasani Bunda Siti Zuroh misalnya ya, Bunda Siti ini loh irungnya bangir, irungnya mancung ke depan, ke belakang gitu ya. Nah itu kan hanya hidungnya yang kita rasani. Nah itu sudah termasuk dosa, ya dosa. Bisa jadi dosa kecil, tapi bisa jadi dengan dosa kecil ini Allah murka, ya Allah marah. Jadi jangan kita remehkan. Allah cuman apa itu meremehkan hidungnya aja loh gitu. Ya awak semuanya gitu kan, tidak bisa seperti itu jamaah sekalian ya. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dijauhkan Allah ya dari perbuatan-perbuatan dosa, meskipun dosa kecil, apalagi dosa besar ya. Amin ya rabbal alamin. Nah ini kemudian maqalah yang ke-12, wal maqalatus saniyatu asyar, makalah yang ke-13, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung dawuhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dawuhnya Allah begini jamaah sekalian ya, la saghirata ma'al israr ya, wala kabirata ma'al istighfar ya. Dalam riwayat lain disebutkan laisal saghair bil istimrar wa laisal kabair bil istighfar ya. Ini ay la saghirata, tidak ada dosa kecil ya, tidak termasuk dosa kecil. Berarti kalau tidak termasuk dosa kecil, kebalikannya dosa kecil berarti dosa besar kan gitu ya. Nah, berarti dosa la saghirata tidak termasuk dosa kecil ma'al israr ya, yang dosa kecil itu disertai dengan mengerjakan berulang-ulang. Jadi dosa kecil yang diulang-ulang itu sudah tidak bisa menjadi kecil lagi ya. Fa innaha karena saghirah, dosa kecil yang diulang-ulang bil muadzabati, dengan sering-sering dilakukan, alaiha terhadap saghirah itu ta'azzumu ya, ta'azzama menjadi besar ya, fatasiru kabiratan ya, ta'azzama menjadi wungkul, menjadi agung, fatasiru kabiratan maka menjadi termasuk golongan dosa besar. Jadi seperti itu ya. Jadi orang Jawa bilang itu ya, apa itu sidik-sidik munggah ngentik ya. Nah, orang Indonesia sedikit demi sedikit menjadi bukit. Nah itu ibarat titik noda ya, hitam setitik ya, itu mungkin nggak seberapa kelihatan, tapi kalau kita remehkan kemudian kita terus menerus
kita kasih titik hitam, tinta hitam itu ya walaupun gelas-gelas kaca yang bening itu ya bisa menjadi buram, bahkan menjadi gelap gulita itu ya. Walaupun mungkin bunda-bunda sering nyanyi gelas-gelas kaca ya kan. Masih ingat ya lagu itu ya. Iya. Jadi ya apa itu lanjutannya itu ya? Iya seperti gitu kan. Nah, walaupun gelas-gelas kaca yang jernih gitu, tapi sering kita kasih noda tinta hitam, kita ini lama-lama kan menjadi buram, menjadi hitam. Begitupun dosa-dosa kita yang menutup hati kita. Hati yang dinodai dengan sedikit demi sedikit, lama-lama hati kita gelap gulita. Sehingga malas ngajinya, malas doanya, malas zikirnya. Ya, doanya pun sulit dikabulkan, sulit diijabah. Ini karena dosa-dosa kecil yang kita remehkan yang menjadi besar. Ya. Nah, sebaliknya wala kabirota, dan tidak termasuk dosa besar ya ma'al istighfar, yang disertai dengan istighfar ya, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai at-taubati bisyurutiha, yaitu dengan cara bertaubat dengan berbagai macam syarat-syaratnya. Jadi begitu jamaah sekalian. Ya mungkin dosa besar berupa apa ya? Syirik itu malah ayatnya jelas itu. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi dosa besar yang paling besar itu ya dosa yang sulit dan kecil sekali untuk mendapat ampunan Allah, yaitu dosa menyekutukan Allah, dosa syirik. Itu pun sebagian ulama juga menyampaikan ya kalau memang kita benar-benar bertobat jauh dari syirik itu, ya segera kita tinggalkan, benar-benar bertaubat kepada Allah dengan syarat-syaratnya. Maka di sini wala kabirata ma'al istighfar, meskipun dosa besar dengan istighfar maka akan menjadi kecil, bahkan insya Allah diampuni Allah ya. Termasuk dosa besar meninggalkan sholat ya, kemudian durhaka kepada kedua orang tua, itu dosa besar. Membunuh diri sendiri ya, gara-gara frustasi bunuh diri, nyemplung gelas gak mati-mati ya, gara-gara putus cinta kendat ambek gelang karet. Lah iya, putus cinta kok bunuh diri, sungguh terlalu ini kata Roma Irama ini ya. Ayo Allah ya. Maka dari itu ya udah istighfar. Allah itu Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim, ya kan? Sungguh Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi kita tidak usah putus asa. Wala tayasu mir rauhillah, innahu la yayasu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Gitu ya. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah, karena putus asa dari rahmat Allah itu perilaku dan karakternya orang-orang kafir. Nah, kita orang beriman, ya namanya manusia mungkin pernah terjadi kesalahan. Ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena konsep taubat itu ya, itu kesempatan yang diberikan Allah kepada kita sebagai bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita. Jadi kalau ada kekhilafan, kekeliruan, kita sesama manusia pun begitu, saling memaafkan, saling memaklumi, karena memang tidak ada manusia yang sempurna, ya kan? Kalau dalam puisinya dalam pepatahnya orang Jawa itu ya, saapi-api wong masih didik mesti ono eleke, saelek-eleke wong masih didik mesti ono apike, seperti itu. Ya, maksudnya sehebat-hebatnya, sebaik-baik manusia itu meskipun sedikit pasti ada salahnya, ada khilafnya. Sebaliknya, kita sudah bilang orang itu jelek, orang itu buruk misalnya ya. Seburuk-buruknya orang itu pasti ada baiknya. Dalam rumah tangga pun begitu Bunda ya. Jadi lihat kebaikan, apalagi dalam pergaulan-pergaulan kita, apalagi sesama jamaah. Jadi tidak perlu kita saling sakwa sangka, saling negatif thinking ya. Kita rubah dengan positif thinking. Udah nyantai aja kurang lebihnya. Ya contoh kayak jenengan semua inilah ya. Jamaah Darul Ulum ini luar biasa.
walaupun kadang ngaji kadang ndak, tiba-tiba ustadznya capek, kadang-kadang ustadznya lagi di jalan, sudah disiapkan itu, padahal pas di jalan di mobil ternyata kitabnya terlupakan. Seandainya ada kitabnya bisa saya lewat telepon di mobil sambil jalan gitu, asik gitu ya. Ternyata Allah mengendaki lain ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan istiqomah kepada kita semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Oke ya. Baik jamaah sekalian, at-taubati bisyurutiha, yaitu dengan cara bertaubat dengan syarat-syaratnya ya. Fa innat taubata, karena sesungguhnya taubat itu tamhu, menghapuskan, asarol, bentar ini ada gangguan kucing lewat ini, asarol khotiati ya, ing labete keburukan, wa ingkanat kabiratan, walaupun keburukan itu, dosa itu menjadi dosa besar. Jadi taubat itu bisa menghapus dosa-dosa baik yang kecil maupun yang besar terhadap apa yang sudah kita lakukan. Nah pertanyaannya, apa sih syaratnya taubat-taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya kan? Apa sih syaratnya agar taubat kita dikabulkan Allah? Antara lain ya, bertekad niat bismillah, berhenti dari perbuatan dosa itu ya. Jadi bahasanya anak-anak sekarang move on ya, move on, pokoknya harus gagal total, dibuang jauh-jauh ya. Kalau anak-anak sekarang kan buanglah mantan di tempatnya ya, sebagai ganti dari buanglah sampah di tempatnya. Nah ini buanglah mantan di tempatnya. Nah kalau kita mantan orang-orang berbuat dosa, ya udah buanglah di tempatnya, gantilah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang kedua tentu karena niat bertobat ya baca istighfar dan sebagainya. Ada satu kitab menyebutkan jamaah itu kalau bertobat itu malah ada mandinya dulu, mandi taubat ya, mandi semua seperti mandi besar itu. Lalu sholat taubat 2 rakaat, usolli sunnatat taubati raka'ataini lillahi ta'ala. Nah setelah bertobat itu kemudian mandi taubat, kemudian sholat itu, setelah sholat kemudian baca istighfar ya, diawali dengan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Apal ya mudah-mudahan ya, insyaallah ya. Nah itu baca istighfar itu ya, minimal 3 kali misalnya ya. Setelah itu baca istighfar, ada istighfar pendek astagfirullah, ada lagi yang agak panjang dikit astagfirullahaladzim, ada yang lebih panjang lagi astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Yang sempurna ya, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ya, seperti itu. Nah kalau istighfar sehari-hari Ibu itu karena istighfar itu kan tidak hanya ketika taubat saja ya kan. Jadi istighfar yang kita baca itu ya merasa kita bersalah di hadapan Allah agar kemudian selalu dibersihkan oleh Allah ya kan. Ada juga istighfar yang subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, seperti itu ya. Itu syarat taubat yang kedua. Yang ketiga, syarat taubat untuk diterima oleh Allah taubat kita terutama dari dosa besar, yaitu benar-benar merasa menyesal ya, merasa menyesal dan bertekad tidak akan mengulangi lagi dari dosa yang pernah kita lakukan ya. Jadi bertekad untuk meninggalkan itu dengan merasa menyesal ya, benar-benar menyesal ya, kapok ya, benar-benar kapok, bukan kapok Lombok. Kalau kapok Lombok itu kan walaupun pedes gitu kan, tapi ternyata kok diulangi meneh, rujaan pedes gitu kan.
Iya, itu makan maning. Nih ya, kapok lombok itu namanya ya. Sudah tahu pedes, tapi yo enak lah. Ini kacau nanti. Orang bertobat kalau tobatnya, iya. Jadi habis tobat ya pagi tobat, sore kumat. Ini ya kan. Makanya ada tomat, sore tobat, paginya kumat. Lah ini jangan ya. Itu iya ya, itu jamaah sekalian rahimakumullah. Yang terakhir ya, syarat taubat adalah menutupi keburukan-keburukan itu dengan segala macam kebaikan ya. Dengan banyak sholat, banyak zikir ya, dan juga banyak-banyak amal-amal sodakoh, infak. Jadi infak itu termasuk menebus dosa ya, termasuk juga bertutur kata yang baik, sering mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah ya kan. Enggak apa-apa kalimah thayyibah jenengan sambil bekerja ya, sambil baca subhanallah walhamdulillah misalnya gitu kan, wala ilaha illallah, kayak gitu itu bagus. Atau baca sholawat itu juga bisa menghapus dosa ya bunda-bunda ya. Baca sholawat sallallahu ala Muhammad misalnya kayak gitu, sallallahu alaihi wasallam, nah, kayak gitu ya kan. Nah, itu bagus. Atau ada sholawat banyak sekali kan, sholli wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada ya kan. Itu sholawat seperti itu. Insya Allah panjenengan suaranya bagus-bagus ini ya. Nah, kalau saya dengerin suaranya jenengan kalau pas acara pengajian itu gabungan itu, wah luar biasa. Umi Bayina, Bunda Suhan, wah iya suaranya jenengan semua itu cetar membahana ya. Bukan hanya terdengar menggema di Arab Saudi saja, tapi juga sampai ke Indonesia ya kan. Gitu. Bisa sholawatan ya. Apa sholawatnya ini apa? Salatullah salamullah ya kan, ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah ya. Nah, sambil nyanyi daripada nyanyi yang enggak ya kan, lebih baik sholawatan sambil menghibur diri tapi dapat syafaat Nabi, sambil istighfar astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula. Lebih baik itu ya kan, daripada nyanyi ndak karu-karuan ya kan. Sepinya malam ini lah iya sudah malam sunyi malah nyanyi yang sunyi-sunyi medeni. Ya kan. Iya. Atau itu ada yang nyanyi apa di TikTok itu, sekuntum mawar merah ya gitu kan. Daripada sekuntum mawar merah cari aja sekuntum melati putih. Ya. Wah diteruskan gak jadi ngaji nanti ya. Seperti itu. Iya ya. Jadi ya hiburan dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang diridai Allah ya kan. Sholawat kepada Rasulullah, insya Allah dapat syafaat Rasulullah ya kan. Seperti itu. Hati sedih baca Quran, hati sedih istighfar, baca sholawat, lebih baik begitu. Aduh Ustadz ini lagi sumpek ini Ustadz, apalagi cuacanya dingin sekali sampai Umi Bayina pindah tempat dari dalam kulkas atau kemana itu ya di gambarnya itu ya. Seperti itu ya misalnya. Ya udah dihangatkan aja dengan banyak berzikir kepada Allah ya. Itu seperti itu. Oke. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terutama majelis taklim Darul Ulum yang luar biasa.
dan seluruh pemirsa ya. Ini dari makalah ini ya, dari makalah ini dua rangkaian makalah 11 dan 12 ini sebenarnya memotivasi kita. Yang pertama, jangan sampai kita putus asa ya, meskipun terhadap perbuatan dosa. Yang jelas Allah Maha Pengampun terhadap dosa-dosa kita ya. Yang kedua, ya, setiap kali bersalah, berdosa, segeralah bertobat kepada Allah, ya kan? Kalau kesalahan kita kepada sesama manusia, di samping bertobat kepada Allah, ya minta maaf kepada orang yang kita sudah salahin, gitu ya. Ini seperti itu. Sehingga dosa-dosa kita kepada Allah dan kesalahan-kesalahan kita sesama hamba Allah, insya Allah akan diampuni oleh Allah, ya kan? Dengan kita nggak punya dosa, berusaha membersihkan diri dari dosa, ini membuat hati kita tenang jamaah sekalian, ya, tenang, tentram, ya kan? Saya sering matur sama jamaah itu, orang itu kalau ahli zikir, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, ya kan? Hatine ayem, ya, uripe tentrem, ya kan? Walaupun namanya Mbak Siti Painem, ya kan? Nek siang nyayur bayem jangan nasem, nek malam turune melek merem, ya kan? Nek bojone macem-macem karek bandem lah ini. Seperti itu nyantai orang hidup itu, ya kan? Karena rajin berzikir kepada Allah, ya kan? Tenangkan hati kita untuk senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara berzikir kepadanya, bertobat kepadanya, ya kan? Kita kalau lagi sumbek tuh biasanya kan istighfar, astagfirullah. Coba aja lihat itu orang kalau lagi nangis-nangis gitu ya, gara-gara papanya meninggal. Aduh papa, aku gak bisa hidup tanpamu. Lah masa arepe mati pisan nang kuburan. Kan gitu ya, misalnya gitu nangis gitu kan, ada yang pingsan mesti dibilangin sama tetangganya, ibu eling bu, istighfar kan mesti begitu, ya kan? Artinya istighfar itu menenangkan hati kita. Jadi banyak istighfar. Rasulullah itu mencontohkan kita 70 sampai 100 kali istighfar. Itu tujuannya agar mencontoh beliau supaya kita menjadi orang-orang yang disayangi Allah, mendapat syafaat Rasulullah. Ya kan, hati kita tenang, dan itulah yang membuat kita dalam segala aktivitas keseharian kita membawa barokah, ya, bukan hanya barokah di dunia kita, barokah fid dini wad dunya wal akhirah, ya. Amin ya rabbal alamin, ya. Itu aja, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Itu siapa Bunda Fatmah namanya tuh yang sakit. Oh ya Allah. Oh nggih. Ada yang sakit. Iya, sadar katanya Pak. Iya Pak, Jamsari ngomongnya enggak ada penyakit. Jamsari bin Samim. Nah. Siapa namanya? Iya, Ibu apa? Ibu Musina, Pak. Ibu Musin. Sakit itu mudah-mudahan. Oh nggih. Baik, lihajatina wa hajatikum, khususan lisyifai Bunda siapa? Jamsari ya. Jamsari. Oh Bapak ya, Bapak Jamsari, Bapak Darmo, Ibu Muhsinah, ya Allah, lisyifaim syifa Allah yughadiru saqama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limasyayikhina wa limuallimina an huquqil wajibati alaina
walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadhiyal hajat wa ghafirudz dzunub wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma yassir lana umurana waqbi hawaijana wa hasil maqasidana wa sahih ajsadana washfi mardana wa marda ikhwanina. Ya Allah, sembuhkan segala sakit orang-orang yang sudah kami sebutkan tadi ya Allah. Sembuh yang tidak akan kambuh lagi ya Allah, dan berikan sehat jasmani rohani sebagaimana semula, dan kita semuanya jamaah Darul Ulum dan seluruh pemirsa ya Allah. Engkau berikan sehat walafiat sekeluarga, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah, mudahkan segala kesulitan kami, lancarkan segala usaha kami, berkahi rezeki kami ya Allah, berkahi dunia akhirat kami, seluruh keluarga kami. Allahumma ahyina bi hayatin thayyibah wa amitna bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Jazakumullah ahsanal jaza, barakallahu fikum. Saya akhiri. Sama-sama. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.